apa namanya, untuk bahasa internasional. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Gimana? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan. Atau lanjut saja. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kata yang dicatat tebal yang ditulis tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, kita lihat nih. Jadi ada kata yang ditulis tidak tepat. Berarti kata tersebut adalah kata yang tidak baku. Ya. Kata tidak baku kira-kira yang mana nih? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Langsung saja. Yuk kita cek kalimat nomor 9. Kata yang dicetak tebal. Di situ ada kata dipungkiri ya. Oke, dipungkiri di sini diambil dari kata mungkir ya. Mungkir. Berarti bukan dipungkiri tapi dimungkiri ya. Jadi dari kata bahasa Arab itu ya. Jadi salah betul sekali. Jadi jawabannya adalah E. Dipungkiri salah, harusnya dimungkiri. Lanjut. Nomor 3. Apa jawabannya 3? Kalimat-kalimat berikut efektif kecuali kalimat keberapa? Lalu suara, ada nggak suara saya nih? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Putus-putus. Ya udah. Kedengeran ya? Nggak, tadi ada yang nanya katanya apa suaranya nggak kedengeran. Oke, lanjut lagi ya. Kalimat-kalimat berikut ini efektif kecuali kalimat yang nomor berapa ya? Yang bisa jawab? Nomor 3. Ayo nomor 3, siapa yang bisa jawab? Boleh langsung aja bersuara, nggak usah lewat pesan. B, C, D gitu ya, supaya rame gitu. Ini kayak suara saya sendiri, jadi saya takutnya nggak ada yang, saya takutnya ini suara saya nggak kedengeran atau apa, nggak tahu juga kan. Langsung aja, ya buka mic silakan. Yang mau jawab. Kalimat keberapa? Kalimat 9, 10 katanya ya. Oke, yang D. Yang D. Oh, ketahuan ya jawabannya ya. Aduh. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang bagaimana? Masih ingat ya kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang punya syarat ya. Syarat kalimat efektif adalah apa saja, masih ingat? Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki syarat apa saja? Yang pertama, kalimat efektif itu dia harus apa? Subjek dan predikatnya lengkap atau jelas gitu ya. Predikatnya jelas. Yang kedua, apa lagi? Ya, nomor 2 harus hemat. Kalimat logis. Nah, terus yang ketiga apa lagi? Logis. Logis. Terus apa lagi? 4. 4 itu cermat. Cermat itu apa cermat? Cermat itu disebut tidak ambigu. Dan yang terakhir nomor 5, dia harus apa? Sejajar. Ya. Nah, ini adalah syarat kalimat efektif. Nah, kita lihat kalimat efektif di sini yang tidak efektif ya, kecuali ya. Coba kita cek ya untuk menghemat waktu saja ya. Kita langsung lihat di kalimat keberapa yang tidak tepat. Nah, yang tidak tepat adalah kalimat nomor 7. Nomor
7 adik-adik tidak tepat. Gitu. Coba yang mana kalimat 7? Kalimat nomor 7. Seperti yang diungkapkan Arif Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, bahwa PBB baru saja menolak bahasa Jerman menjadi bahasa internasional karena hanya dipakai di Jerman. Nah, di sini seperti yang diungkapkan Arif Rahman sebagai keterangan, kita cek dulu ya. Terus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia, keterangan, baru keterangan, ini baru keterangan. Terus bahwa PBB baru saja menolak bahasa Jerman menjadi bahasa internasional, bisa jadi subjek, tapi ini subjek baru subjek panjang saja, bisa jadi begitu ya. Jadi apa? Kalimat ini belum selesai. Harusnya ini kalimat ini diubah nih bentuknya ya. Harusnya Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO gitu ya, mengungkapkan bahwa gitu. Jadi muncul kata mengungkapkan ya, mengungkapkan itu sebagai predikat. Nah, kalau seperti ini, seperti yang diungkapkan, predikatnya udah melebur dengan keterangan yang berada di awal kalimat, sehingga tidak ada apa, tidak ada predikat. Gitu ya. Jadi ini kesalahannya adalah tentang apa tadi? Strukturnya, subjek predikatnya tidak jelas. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kalimat nomor 8. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di banyak negara. Nah, ini juga sama. Subjeknya nggak ada. Berbeda jadi predikat. Ya kan? Dengan langsung keterangan. Ya, berbeda dengan langsung keterangan dia. Bahasa Indonesia yang digunakan banyak negara. Apa yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di banyak negara? Nah, berarti tidak ada subjek. Jadi kalimat yang tidak efektif di sini adalah kalimat nomor 7 dan 8, yaitu jawabannya adalah D, adik-adik sekalian. Gimana, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jawabannya D ya. Lanjut, nomor apa lagi sekarang nih? Oke. Saya hapus dulu. Lanjut nomor 4 sekarang. Hidup sehat. Yang tergolong kalimat tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat berapa? Yo. Nomor 4. Oke, tadi ada yang nanya nih ya. Kak, saya mau nanya Kak, kata baku dan tidak baku termasuk syarat kalimat efektif enggak? Kak? Enggak, tidak ya. Tidak termasuk ke kalimat efektif. Jadi perbedaan kalimat efektif dengan kalimat apa tadi ya? Kalimat baku ya. Kalau kalimat efektif itu ya tadi ada tentang kelogisan, kesejajaran, cermatan dan apa tadi? Subjek predikatnya lengkap. Nah, kalau masalah kata baku itu masuknya ke kalimat baku. Nah, perbedaannya apa? Kalau kalimat baku, saya jelaskan ya kalimat baku itu. Kalimat baku, nah, saya kasih ini aja. Kalbak, kalimat baku sama dengan gitu ya. Kalimat efektif ditambah ejaan, nah, tambah EYD. Nah, ini adalah kalimat baku. Nah, kalau kalimat efektif ya tinggal kurangin aja ya. Kalimat efektif yaitu kalbak dikurangin EYD. Jadi penulis kata baku tidak baku itu kan maksudnya ke EYD ya, ke ejaan ya. Nah, berarti di sini kalimat efektif
ya tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ditanyakan kalimat ini baku, berarti udah kalimat efektif, berarti dia penulisannya pun harus tepat juga. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke. Ada yang nanya kalimat logis nanti ya. Oke, kita masuk ke kalimat nomor 4 dulu ya. Kalimat nomor 4. Yang tergolong kalimat tidak efektif pada bacaan di atas. Oke, tadi salah satunya kalimat efektif ini ya adalah tentang subjek predikat. Lalu apalagi kehematan gitu ya. Nah, terus kesalahannya itu di kalimat nomor berapa nih? Nomor 7 adik-adik. Nomor 7. Coba, salahnya di mana? Kekurangan air putih menyebabkan kita terserang penyakit ginjal. Nah, itu tadi yang menanyakan tadi ya. Nggak efektifnya apa tentang nggak logisnya gimana? Nah, kira-kira ini logis nggak kira-kira kalimatnya nih? Kalimat nomor 7. Kekurangan air putih juga menyebabkan kita terserang penyakit ginjal. Masalah pencernaan, berarti kan terserang penyakit, masalah pencernaan, buang air besar. Nah, ada kata dan lain-lain, terserang dan lain-lain, maksudnya kan gitu ya. Nah, berarti nggak perlu untuk penggunaan kata dan lain-lain. Dia mengganggu kelogisan dalam sebuah kalimat. Ya, jadi jawabannya nomor 4 adalah B, kalimat nomor 7. Jadi kata dan lain-lain ini yang mengakibatkan kalimat tersebut jadi tidak efektif, ya. Mana? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau yang A bagaimana? Yang A yuk kita lihat. Hidup sehat yang paling sederhana, hidup sehat yang paling sederhana, tetapi sering diabaikan adalah, oh nggak masalah. Di sini subjeknya itu panjang, hidup sederhana yang paling sederhana, hidup sehat yang paling sederhana, tetapi sering diabaikan, ini adalah subjeknya. Subjek, ya. Terus predikatnya adalah predikat mencuci tangan adalah pelengkap. Jadi kalimatnya nggak masalah. Mungkin adik-adik pada apa ya berpikir hidup yang paling sederhana gitu ya, seakan-akan tidak ada, jadi nggak ada predikat gitu kan. Predikatnya ada ketika muncul kata adalah, ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, ya, sini ya. Oke. Nomor berapa? Nomor 9, ada pilihannya nomor 9 ya. Oke. Ya artinya kan gini ya, tadi kenapa kok dan lain-lain nggak boleh ya, juga menyebabkan kita terserang penyakit kan gitu ya, masalah pencernaan, buang air besar, jadi membuat kita dan lain-lain kan aneh kan. Jadi langsung aja mending misalnya kita sudah selesai langsung aja masalah pencernaan dan buang air besar, jadi nggak perlu menggunakan kata dan lain-lain ya. Gitu ya adik-adik ya, untuk pertanyaan itu ya. Jadi masalahnya apa ya, logisan. Jadi jawabannya adalah B, kalimat nomor 7. Oke lanjut nomor 5 ya. Lanjut lagi nomor 5. Kalimat 9 termasuk kalimat yang tidak baku. Nah ini dia kalimat tidak baku. Kenapa tidak baku? Kalimat 9 silakan yang berkomentar. Kalimat 9 kenapa dia tidak baku? Oke ya. Jadi kalimat nomor 9 ini kita cek ya, kenapa tidak bakunya.
Dalam sehari kita mengonsumsi air adalah, ya, dalam sehari kita mengonsumsi air adalah. Nah, itu kira-kira pas nggak itu kalimat itu? Ya, subjeknya mana? Dalam sehari ini kan keterangan ya. Kita subjek mengonsumsi predikat. Air objek. Air ini objek nih. Adalah predikat lagi. Nah, ini dia masalahnya. Ya. Jadi ada double predikat itu yang menyebabkan kalimat ini. Jadi predikatnya ini jadi double. Jadi ibaratnya inti kalimatnya nggak jelas. Ya harusnya gimana? Langsung aja kali ya. Kita mengonsumsi air sebanyak dalam sehari kita mengonsumsi air sebanyak 18 atau sama dengan 2 liter. Ya. Oh iya kan adik-adik ya, jadi kalau misalkan kita ada kata adalah, ialah, merupakan, itu pasti akan menyebabkan kalimat tersebut menjadi predikat. Ya, itu ya. Jadi kata apa saja adalah, ialah, terus apa lagi? Adalah, ialah, merupakan. Ini pasti dia akan jadi apa? Dia akan menjadi predikat dalam kalimat. Ya, predikat. Nah, itu kan jadi predikat ya. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, kita hilangkan saja kata adalah. Kita hilangkan kata adalah supaya muncul jadi kalimat yang efektif ya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya adik-adik sekalian. Gimana jawabannya? Kalimat yang mana lagi tadi? Kalimat keberapa tadi efektif? Kalimat keberapa? Berapa kali dalam sehari kita harus minum air putih? Gak masalah ya. Ini kan kalimat apa? Kalimat tanya. Berapa kali dalam sehari kita harus minum air putih? Dan kalimat tanya ya didahului dengan kata ganti penanya ya, yaitu apa? Adik Simba. Nah, berapa ini untuk menyatakan apa? Jumlah gitu ya. Jadi nggak masalah kalimat nomor 8 adik-adik sekalian. Oke, lanjut lagi nomor 6 sekarang. Nomor 6. Inti yang disampaikan pada paragraf pertama, dia berbicara apa sih? Berbicara tentang apa sih? Ayo, kalimat ini kita lihat paragraf pertama ya. Makan sebelum tidur malam membuat berat badan kita naik cepat daripada makan di siang hari. Kebanyakan ahli telah menyatakan bahwa orang yang mengalami kenaikan badan tersebut disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Selain itu, sangatlah logis bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas daripada diam saja atau tidur. Hal yang harus diingat adalah peningkatan berat badan tidak berdasarkan waktu 24 jam saja. Kenaikan bobot dipengaruhi oleh jumlah asupan kalori, bukan oleh banyaknya kalori yang dibakar dalam periode waktu tertentu. Oke. Ya, lanjut kita masuk ke pertanyaannya tadi apa? Inti yang disampaikan. Jadi kira-kira dia ngomongin apa? Apa jawabnya? Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Betul kan? Atau dia berbicara makan sebelum tidur malam membuat berat badan naik lebih cepat daripada makan di siang hari. Oke.
Ini adalah paragraf yang lumayan unik ya. Bagaimana kita lihat bahwa makan sebelum tidur malam membuat berat badan lebih cepat daripada makan di siang hari. Itu kelihatannya ya, ini adalah ide pokoknya. Tapi ternyata apa yang dibahas? Ternyata yang dibahas itu adalah kenaikan berat badan. Dia ngomongin kenaikan berat badan yang disebabkan oleh kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah, itu dia di kalimat kedua. Selain itu, sangatlah logis bahwa kalori makanan akan terbakar lebih cepat dan efisien jika seseorang beraktivitas daripada diam atau tidur. Hal yang harus diingat adalah peningkatan berat badan tidak berdasarkan waktu 24 jam saja. Jadi masalahnya adalah kenaikan berat badan ini adalah disebabkan oleh kalori, terus juga apa juga yang dikeluarkan juga gitu ya. Jadi jawabannya mana? Ketika siang hari kan kita beraktivitas ya, jadi kita makan, jadi energi kan gitu ya. Ketika kita makan malam, ya kita hanya makan, tapi dia ya terus langsung tidur, energi tidak dikeluarkan, akhirnya dia akan ya, jadi daging gitu ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Intinya itu dia. Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Jadi kalorinya nggak terpakai itu ketika dia makan malam sebelum tidur ya. Jadi jawabannya adalah A. A ya. Kenaikan berat badan dipengaruhi oleh banyaknya kalori dalam tubuh. Oke, lanjut lagi. Nomor 8, nomor 7 ya. Judul, kira-kira judul yang pas yang mana nih? Tadi ya, udah kita bahas kan tadi ya judulnya. Kira-kira yang pas yang mana nih judulnya? Yang relevan dengan isi ya. Oke, dibuka dengan makan sebelum tidur. Nah, ini baru hasil penelitiannya ini ya. Merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makan ringan setelah makan malam ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, efek makan menjelang tidur malam. Ada yang jawaban lain nggak? Coba kita cek yuk jawaban yang lain. Nggak ada, B semua ya. Oke. Obesitas di antara makan dan tidur malam. Efek makan menjelang tidur malam ya pas. Yang paling pas adalah efek menjelang apa? Efek makan menjelang tidur. Ada lagi nggak yang D misalnya, makan malam sebelum tidur malam? Makan malam sebelum tidur malam. Nah, di sini kan dilihatnya efeknya ya. Ada sebuah akibat apa? Akibat dari kita makan menjelang tidur. Ya, jadi jawabannya adalah B. Ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. Nomor 8. Inti yang disampaikan pada paragraf kedua adalah ngomongin apa sih paragraf kedua? Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur. Nah, itu dia intinya. Jadi jawabannya mana nih? Ya. Hal ini disebabkan, berarti ada alasan. Ya kan? Alasan makan pada malam hari dapat mengganggu jam sirkadian tubuh dan mengubah hormon yang berperan mengontrol nafsu makan. Berarti jawabannya apa? 8 delta. Penyebab berat badan naik adalah makan ringan pada malam hari menjelang tidur. Maksudnya gini ya, makan ringan aja membuat apa namanya
membuat berat badan naik ya, apalagi makanan berat. Masalahnya kalau D cuma ngomongin makanan ringan saja. Ya nggak? Jadi di sini kita lihat dari kalimat pertamanya saja. Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam. Coba kalau yang D tadi. Penyebab berat badan adalah makan ringan pada malam hari menjelang tidur. Kan masalahnya di sini adalah apa tadi? Memakan makanan ringan pada malam menjelang tidur. Nah, itu tadi ya, tidak direkomendasikan. Ya. Sebuah penelitian merekomendasikan untuk menghindari konsumsi makanan ringan setelah makan malam dan menjelang waktu tidur. Ya. Jadi di sini kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jawabannya. Lanjut lagi. Nomor selanjutnya. Nomor 9. Nomor 9. Kalimat yang ditulis tidak sesuai dengan aturan ejaan. Nah, aturan ejaan. Masih ingat apa saja yang harus kalian pahami tentang aturan ejaan? Aturan ejaan itu adalah kaidah untuk bahasa tulis ya. Karena ejaan ini ragamnya adalah ragam bahasa tulisan, bukan ragam bahasa tulisan. Ejaan di sini apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah dia tentang penulisan huruf. Penulisan huruf. Ya. Yang kedua, penulisan kata. Nah, ya. Terus yang ketiga, penulisan unsur serapan. Yang keempat adalah penggunaan tanda. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kalian perhatikan tentang ejaan. Tulisan huruf nanti dibagi 2 lagi ya. Tulisan huruf ini ada huruf kapital dan huruf mirip. Huruf kapital itu apa saja? Nah, itu bisa kalian tahu misalnya awal kalimat, untuk judul, untuk sapaan, untuk nama geografi, nama diri ya dan sebagainya. Itu adalah untuk tulisan untuk huruf kapital. Huruf miring untuk apa aja? Misalnya untuk judul buku, judul majalah, judul koran ya, tabloid dan sebagainya. Nah, terus kita masuk lagi ke huruf miring untuk selain judul adalah huruf miring ini untuk kata asing yang belum di Indonesia kan, termasuk kata-kata kedaerahan atau kata-kata yang diucapkan ragam bahasa cakapan yang artinya ragam bahasa tersebut ragam yang tidak baku. Itu ketika dituliskan harus menggunakan huruf miring gitu. Terus juga kata ilmiah ya. Itu kata ilmiah. Misalnya Garcinia mangostana itu manggis. Terus Amorphopalus titanum ya, bangkai. Nah, itu harus menggunakan huruf miring. Nah, pesan kata itu jamaknya adalah penulisannya itu digabung atau dipisah. Ya, pesan kata. Ya. Ini bisa digabung nih, misalnya ada kata di rumah dengan kata dijual gitu ya. Nah, itu yang dipisah mana yang digabung yang mana? Itu kita harus ketahui. Ya, lalu ada penulisan unsur serapan. Ya. Jadi bahasa Indonesia ini adalah banyak ya menggunakan bahasa serapan. Terus ada yang nanya konjungsi, bagaimana penulisan konjungsi? Penulisan konjungsi ya biasanya menggunakan misalkan tanda koma dan sebagainya gitu ya. Dia masuknya ke bisa penggunaan tanda baca atau ke penulisan kata.
ya. Gitu. Kalau konjungsi gini, ada penggunaan konjungsi, ada penulisan konjungsi. Nanti kalau penggunaan konjungsi nanti hubungannya kemana? Ke morfologi bahasa, ya, ke dalam tata kata maksudnya, ya. Misalnya konjungsi apa ya? Eh, Penggunaannya secara makna gitu kan. Itu kita bisa perlihatkan di situ. Gitu. Atau misalkan konjungsinya ada yang berada di depan yang tidak boleh di depan, atau dia konjungsi itu setelahnya menggunakan tanda koma. Nah, itu dia. Seperti apa misalnya konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, koma kan gitu ya. Jadi dia eh, adanya penggunaan tanda baca. Nah, biasanya kalau preposisi, nah itu penggunaannya harus dipisah, ya. Terus yang terakhir penggunaan tanda baca. Nah, itu banyak tuh. Biasanya yang paling sering muncul tanda baca adalah tanda koma adik-adik sekalian. Jadi kalian harus apa namanya? Kalian harus perhatikan dengan seksama itu, ya. Oke, lanjut lagi. Jadi penulisan kata serapan ya. Penulisan kata serapan misalnya kata yang tepat mana? Apotik atau apotek. Tuh, ya. Apotik atau apotek. Misalnya praktik atau praktek. Ya, risiko atau resiko. Nah, itu adalah penulisan unsur serapan, ya. Yang harus kita ketahui, ya. Telepon atau telepon. Nah, gitu ya. Oke, ya, lanjut. Jadi jawabannya mana untuk nomor ini? Tidak sesuai dengan aturan ejaan. Jawabannya adalah E, ya. Kalimat nomor 7. Jawabnya yang salah yang mana nomor 7? Hal ini disebabkan oleh makan pada malam hari dapat mengganggu jam sirkadian tubuh dan mengubah hormon yang berperan mengontrol nafsu makan, koma sehingga. Jadi penggunaan tanda koma yang kurang tepat di sini, ya. Penggunaan tanda koma sehingga. Masih ingat nggak tanda tanda koma yang digunakan sebelum konjungsi? Konjungsi apa saja? Yaitu konjungsi ya. Tadi yang ditanyakan tadi ya. Jadi tanda koma gimana? Jadi ada khusus konjungsi yang menggunakan tanda koma sebelumnya. Apa saja? Saya nyebutnya STMYY. STMYY. Tapi ada juga sih, misalnya penggunaan kata kecuali, bahkan, padahal, gitu ya. Apa saja tuh? Koma sedangkan. Koma sedangkan. Terus apa lagi? Koma tetapi. Koma melainkan. Ya, apalagi terus? Koma yakni. Yakni. Koma ya itu. Ya. Tambahan lagi di situ. Apalagi terus? Yaitu tambahan lagi kecuali, ya, terus apa lagi, bahkan, koma apa lagi, padahal. Biasanya sih kalau saya sebutnya STMYY saja gitu ya, karena untuk kata bahkan, padahal itu dia bisa double, dia bisa sebagai konjungsi intra kalimat, bisa sebagai antar
kalimat. Kalau bahkan bisa jadi bahkan koma gitu ya. Padahal koma itu bisa juga. Meskipun nggak boleh, meskipun koma sementara nggak boleh ya. Bahkan bisa ya ketika bahkan itu di tengah-tengah kalimat. Jadi bahkan ini bisa sebagai konjungsi intra kalimat, bisa sebagai antar kalimat. Sama juga dengan kata padahal. Seperti, oke, seperti itu kita kita apa namanya? Kita analogikan dengan kata yakni yaitu. Jadi yakni yaitu seperti antara lain ketika dia menjadi apa namanya perincian harus menggunakan tanda koma. Tapi kan bisa jadi seperti enggak, seperti nggak menjadi konjungsi gitu kan. Contohnya dia terlihat seperti seseorang yang pernah aku kenal kan gitu ya. Nah kalau kata seperti itu nggak usah. Tapi kalau sepertinya untuk perincian harus menggunakan tanda koma sebelum. Oke ya. Jadi nomor 7 jam 8 koma sehingga itu kurang cepat ya. Oke. Untuk namun gimana? Namun itu sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi penggunaannya harus tanda koma setelahnya. Namun akan tetapi oleh karena itu dan sebagainya ya. Jadi dia sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, coba lihat lagi ya penggunaan tanda koma dalam EYD. Banyak kok ya. Bisa kalian unduh itu di Google tuh banyak ya carian bisa kalian unduh ya tentang penggunaan tanda koma dan tanda koma ini harus kalian perhatikan dengan baik karena apa tanda koma ini favorit untuk jadi soal pada ujian jadi kalian harus tahu problematika tanda koma ini mungkin penulis soal tertarik gitu ya ketika tanda koma ini karena banyak trik-triknya tanda koma di garis sekali. Nah, jadi tanda koma selain untuk konjungsi-konjungsi ini bisa juga tanda koma digunakan untuk misalnya kata tersebut tidak apa namanya untuk menghindari kesalah bacaan gitu ya. Jadi dari salah baca bisa juga menggunakan tanda koma adik-adik. Misalnya ular makan, tikus mati di sawah. Kan jadi ambigu itu kalimatnya. Jadi kita ingin memberi tanda koma di mana begitu agar kalimat tersebut tidak ambigu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Terus baca pokoknya, baca apa ejaan KBBI juga ya. Oke. Lanjut sekarang kita lanjut lagi ke nomor 10 ya. Nomor 10. Nomor 10 apa jawabannya nomor 10? Oh ya, tadi jawabannya untuk nomor 9 ini adalah yang E ya, 7 dan 8. Lanjut nomor 10. Nomor 10, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ke-9. Kalimat ke-9 ini ada yang dirumpangkan ya untuk di awal. Berarti terus kita lihat setelahnya menggunakan koma. Nah, berarti tandanya itu adalah konjungsi antar kalimat. Nah, untuk konjungsi antar kalimat ini kira-kira yang pas yang mana? Ada kata jadi, saat itu, sementara itu, dengan demikian, walaupun demikian. Kira-kira yang pas yang mana? D. Dengan demikian, D lagi, D lagi, terus. Dengan demikian itu menyatakan apa? Dengan demikian itu kan menyatakan akibat, konsekuensi, terakhir. Tapi di terakhirnya udah ada kata sehingga, gimana coba? Sehingga apa? Konsekuensi lagi dong. Menurut saya kurang tepat ketika dia menggunakan kata dengan demikian di belakangnya ada kata sehingga lagi. Jadi ibaratnya seperti belum selesai itu. Itu konsekuensi yang
dengan demikian itu gimana tuh? Ada yang bisa memberikan alasan? Jadi kurang pas. Jadi gitu ya. Jadi sama. Jadi dengan demikian udah satu paket ya. Nah, berarti yang bisa kita cari adalah penggunaan kata apa? Sementara, sementara, sementara itu. Ya. Lambung memproduksi lebih banyak gas sehingga perut terus mulas dan kembung. Nah, jadi jawabannya adalah yang pas adalah sementara itu. Kalau yang E walaupun demikian cocok kan? Dalam kondisi lelah dan stres, makan tepat sebelum tidur bisa membuat kerja sistem cerna lebih berat sehingga perut terasa mulas dan kembung. Walaupun demikian, lambung memproduksi lebih banyak gas sehingga perut terus mulas dan kembung. Ini bukan hubungan kalau walaupun demikian itu adalah hubungan pertentangan. Ini bukan hubungan pertentangan. Jadi ini adalah hubungan apa nih? Sementara itu berarti ada hubungan waktu ya. Gitu. Jadi terasa mulas dan kembung. Lalu pada saat yang bersamaan gitu kan, sementara itu lambung memproduksi lebih banyak gas sehingga perut terus mulas dan kembung. Jadi sehingganya ini bisa mengganti tadi dengan demikian tadi. Jadi sebagai apa? Suatu pernyataan yang menyatakan akibat. Jadi jawabannya adalah yang pas adalah sementara itu ya adik-adik sekalian. Oke, lanjut lagi sampai nomor berapa nih? 10 menit lagi ya, masih ada waktu. Nomor 11. Nomor 11, perbaikan bagian yang bercetak tebal. Kira-kira mana nih? 11. E. 11 ada yang jawab E. Gitu. Betul nggak sih? Nusantara itu kapital atau kecil? Ya, kata Nusantara itu kan sama seperti nama diri ya, sebuah julukan. Ya, julukan daerah Nusantara, Nusa dan Antara. Nusa itu kan kepulauan. Antara itu antara ya, antara dua benua dan dua samudra. Sehingga ya itu mencirikan suatu tempat namanya negara Indonesia. Jadi kata Nusantara harus menggunakan huruf kapital begitu. Jawabannya mana? Antara A sama yang D berarti ya. Berarti antara yang A sama yang D. D jawabannya udah ketahuan banget. D berarti ya. Karena rapat pemuda ini R-nya nggak usah kapital ya. Rapat pemuda R-nya kapital. Terus pemudanya kecil gitu ya. Kurang pas ya. Rapat pemuda kan bukan sebagai nama diri. Jadi nggak perlu huruf kapital. Jadi jawabannya adalah D. Ya, nomor 11 jawabannya Depok adik-adik. Lanjut nomor berapa lagi? 12. Perbaikan kalimat yang bercetak tebal adalah kira-kira gimana? Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Jelas banget, Sumpah Pemudanya harus menggunakan huruf kapital ya. Betul nggak sih? Ya. Jadi jawabannya apa? Sumpah Pemuda. Ikrarnya kapital ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. Gimana? A ya? Oke, sepakat semua. Lanjut. Nomor 13. Nomor 13 terdapat kesalahan pada bagian yang dicetak tebal. Sementara itu bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ya. Jadi untuk menyatakan suku, bangsa dan bahasa
itu yang huruf kapitalnya itu di belakangnya, ya. Suku, bangsa, bahasa. Ya. Kalian berasal dari suku mana? Suku Dayak. Suku Dayak itu D-nya aja, ya, suku Dayak. Bangsa, bangsa Eropa. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa. E-nya ini kapital. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Berarti dia menggunakan huruf kapital yang di belakangnya gitu. Jadi bahasa Indonesia di sini bahasanya huruf kecil saja. Bahasa di sini. Nah, berarti penggunaan bahasa Indonesia berarti yang A, terus yang C, terus yang D, sama yang E. Oh, berarti yang dieliminasi cuma yang B aja. Oke. Berarti habis itu langsung kita lihat kepada konjungsinya. Sementara itu, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Sudah benar. Sementara itu berarti yang mana nih jawabannya? Yang A ya. Berikutnya, namun ya. Kemudian kalau kemudian itu ada sebuah apa yang tadi namanya kronologis. Kalau berikutnya, kemudian dengan berikutnya sama, ya. Kemudian dengan berikutnya itu sama. Berarti kalau misalkan kita pilih ya berarti antara C sama D, ya nggak bisa kan. Namun itu pertentangan. Ya, berarti jawabannya adalah yang mana? Yang A ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 13 adalah yang A. Sementara itu lanjut nomor 14. Perbaikan penulisan bagian yang bercetak tebal. Nah, ini gampang ya. Undang-Undang Dasar 1945, awal setiap katanya, terus bentuk ulangnya juga ya, setiap bentuk ulangnya harus kapital. Undang-undang, U-nya kapital, U-nya lagi kapital, D-nya kapital. Berarti jawabannya yang A lagi ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Jelas sekali. Nomor 14 jawabannya A. Dan yang nomor 15 mungkin kita cuma sampai nomor 15 saja ya karena waktunya udah apa namanya agak larut malam ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya nomor 16 sampai selesai ketika pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Oke, lanjut lagi nomor 15 terakhir. Perbaikan penulisan gabungan kata yang tebal dalam bahasa tersebut adalah apa nih nomor 15? Bahasa negara. Bahasa negara gimana tulisannya? Bukan nama diri kan? Cuma dia sebagai ya sebutan aja. Oh, bahasa negara. Bahasa negara untuk bahasa India itu apa kan gitu ya? Oh, bahasa negaranya bahasa Inggris. Oh, bahasa negara untuk negara Indonesia adalah bahasa Indonesia kan. Berarti bahasa negara itu ya huruf kecil saja penulisannya ya. Tidak perlu menggunakan tanda petik dua juga bagus. Ya. Jadi cuma sebutan saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana? Sepakat ya D ya? Sepakat. Ya, begitu saja. Jadi jawabannya adalah yang D adik-adik sekalian. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini?
Nggak ada. Kalau nggak ada ya, oke, saya kembalikan lagi ya kepada Kak Reda. Kak Reda. Kak Redanya kemana? Ya sudah ya, kalau Kak Redanya mungkin sedang sibuk juga. Baik adik-adik sekalian ya, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Lalu juga mudah-mudahan kalian juga sukses ya selalu ya untuk menghadapi ujian-ujian SNBT dan ujian yang lain ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Ya, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, ya sama-sama Terima ya kasih, semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Saya langsung live ya. Iya.